tergantung dengan persetujuan keluarga yang lain. Dalam angan-angan Tessa Kaunang, jika rumah impian sudah berdiri tegak di tanah hasil buah keringatnya itu, ia bisa menjalani hidup dengan tenang. Setelah itu, baru pecinta balet ini akan kembali menabung untuk masa depannya sendiri. Nah, kalau misalnya udah itu mungkin keperluan-keperluan yang lain akan dipenuhi. Ya mereka senang aja lah menerima aja karena aku ngerasa ini rumah kan bukan buat mereka aja tapi aku juga bisa tinggal di situ. Kali ini bisa Anda simak antara lain persidangan pertama kasus narkoba dengan terdakwa Barata Nugraha alias Polo. Apapun yang terjadi pada setiap manusia itu, sekalipun kesalahan itu terjadi berulang-ulang, kalau saat manusia itu salah ya tetap aja ada rasa takut. Dilanjutkan dengan ini, kisah perceraian artis Elma Theana dengan Fari Indarto suaminya. Lalu ini, ciuman mesra Henry Hendarto yang mendatangkan banyak komentar. Ya mereka SMS gini, waduh, Pak Ustadz kok bisa sontak begitu gitu. Waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu saya sampai ngucap aja, ya Allah. Semua saya balas gitu, itu bini gue, saya begitu. Itulah pemirsa sebagian kabar dari kabar-kabari yang bisa Anda tengok kali ini, di samping kabar-kabar lain yang sayang kalau dilewatkan. Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Lo apa kabar lo? Edan, ya baik saya. Gambaran ruang persidangan yang harusnya tinggal kenangan bagi Barata Nugraha alias Polo tersangka kasus narkoba kini kembali ia hadapi. Untuk kedua kalinya ia harus berhadapan dengan majelis hakim di bangku terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses persidangannya digelar Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada persidangan awal itu, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya terhadap Polo. Usai persidangan, Polo yang datang ke pengadilan dengan ditemani sang istri tidak banyak berkomentar, berbeda dengan kuasa hukumnya yang mengaku keberatan dengan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Saya kira yang pertama kita mau pelajari dulu dakwaannya ya, intinya itu. Kemudian mungkin kalau dari sisi kita memang ada beberapa kejanggalan yang kita akan lihat. Ya, pertama yang disampaikan bahwa kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu kan ada paling nggak Polo nggak sendirian, dia dengan Kentus. Nah, Kentusnya sekarang di mana? Itu kan merupakan satu kejanggalan. Polo nggak pernah mengakui mengenai barang yang diketemukan di balik lukisan itu. Nah, itu tetap diungkapkan. Ancaman maksimalnya untuk pasal 62 itu 5 tahun maksimal ya, plus denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Beberapa saat sebelum persidangan digelar, kami sempat mewawancarai Polo. Tidak banyak yang ia ucapkan selain rasa penyesalan dan kegundahannya saat akan menghadapi persidangan. Apapun yang terjadi pada setiap manusia itu, sekalipun kesalahan itu terjadi berulang-ulang, kalau saat manusia itu salah ya tetap aja ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa panik. Sebelum melangkahkan kaki ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia mengaku telah mempersiapkan dirinya dengan banyak-banyak memanjatkan doa. Selain berdoa, dukungan moral dari keluarga juga diakui Polo membuat dirinya kuat dan tenang menjalani musibah ini. Berkeluarga itu tidak hanya pada saat senang aja, tapi dalam saat duka, dalam saat badai sedang menerpa kita ini ya kita jalani bareng-bareng lah. Bukan slang namanya kalau tidak mampu bergelora di atas panggung dan membuat para penontonnya berlonjak-lonjak gembira. Gambaran seperti itu hampir selalu terlihat di setiap pertunjukan anak-anak gang potlot ini.
Begitu juga saat mereka menjadi pengisi acara pada perayaan ulang tahun RCTI di Pantai Festival Ancol pada hari Selasa malam lalu. Tidak ada satu penonton pun yang tidak menikmati penampilan Slank yang malam itu sempat berkolaborasi dengan Nicky Astria dan Inul Daratista. Meski sempat diwarnai dengan bentrokan kecil di bawah panggung, semua teratasi saat Slank kembali berada di atas pentas. Kita di sini di Pantai Festival Ancol, seniman anak-anak kreatif bukan anak-anak kreatif yang jago goyang. Di sini orang saatnya goyang. Dan hari ini kita mau bernyanyi ulang tahun RCTI yang ke-15. Usai pertunjukan, Slank yang kami temui di belakang panggung mengaku senang bisa menghibur para penggemar di acara spesial ulang tahun RCTI. Mereka juga menitipkan ucapan selamat atas perayaan ulang tahun ke-15 RCTI. Oke. Slank mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 buat RCTI. Oke lo. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Rumah bagi Tessa Kaunang lebih dari sekedar tempat berteduh dari panas dan hujan. Begitu pentingnya arti rumah yang bukan hanya sekedar tempat tinggal baginya, makanya ia rela menghabiskan uang hasil banting tulang selama 1 tahun penuh untuk membeli sebidang tanah di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Rencananya, di atas tanah seluas 500 meter persegi itu, ia akan membangun sebuah rumah yang akan ia persembahkan bagi keluarganya tercinta. Iya, dibeli dari hasil tabungan, dikumpulin sedikit-sedikit. Aku mesti menolong dari orang-orang yang terdekat dari aku dulu gitu. Nah, untuk keluarga udah terpenuhi, nanti mungkin baru aku pikirin yang lain gitu. Nah, sekarang aku merasa keluarga aku masih belum ada rumah. Jadi kan aku harus membelikan rumah dulu. Bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi keluarga adalah kebanggaan bagi putri sulung musisi Arthur Kaunang itu. Apalagi sebuah rumah yang nyaman yang selama ini begitu didambakan oleh keluarganya yang rajin berpindah tempat tinggal. Waktu pertama kali itu tinggal di rumah kakek di Jakarta, di Raja Wali. Setelah aku TK, baru kita pindah kontrak di Pademangan. Di Pademangan baru pindah kontrak ke Sunter. Dari pindah kontrak Sunter aku pindah ke Tebet. Dari Tebet baru ke daerah selatan. Nah, ini yang terakhir di Kebagusan. Aku ngerasain gimana capeknya, jadi aku pengen ngebangun buat sendiri supaya nanti anak cucuku udah gak capek lagi kayak aku gitu. Lahan untuk tempat tinggal sudah di depan mata. Kini ia tengah sibuk mencari-cari model bangunan yang akan ia jadikan contoh untuk membangun rumah impian. Ya, aku udah ngebayangin bahwa aku kepengennya rumahnya yang etnik minimalis gitu deh, tapi ya semua sih tergantung dengan persetujuan keluarga yang lain. Dalam angan-angan Tessa Kaunang, jika rumah impian sudah berdiri tegak di tanah hasil buah keringatnya itu, ia bisa menjalani hidup dengan tenang. Setelah itu, baru pecinta balet ini akan kembali menabung untuk masa depannya sendiri. Nah, kalau misalnya udah itu, mungkin keperluan-keperluan yang lain akan dipenuhi. Ya mereka senang aja lah menerima aja, karena aku ngerasa ini rumah kan bukan buat mereka aja, tapi aku juga bisa tinggal di situ. Tidak ada pesta meriah di hari ulang tahun Marsyanda yang ke-15 pada hari Selasa lalu. Saat kami berkunjung ke rumahnya, semuanya serba biasa dan sepi-sepi saja. Tidak ada musik, apalagi balon-balon yang menghias dinding. Ia memang sengaja tidak ingin berpesta-pesta di hari kelahirannya itu. Paling-paling hanya tiup lilin dan perayaan kecil-kecilan bersama teman-teman satu kelas di sekolah barunya. Tapi segitu saja sudah membuatnya begitu bahagia. Cerita bahagia perayaan ulang tahun itu juga yang langsung ia bagi kepada kami saat kami ucapkan selamat atas kebahagiaannya itu. Makanya aku tuh gak nyangka banget, misalnya aku baru 2 minggu masuk dan baru banget kenal sama anak-anak sekelas gitu. Tapi
wow mereka baik banget gitu. Seneng banget sebenarnya. Di kerjaan kita nggak apa-apa, asik-asik aja sih. Merasakan kebahagiaan umur panjang, tubuh sehat walafiat, serta segala kenikmatan yang berhasil ia peroleh, membuat Marsyanda tidak habis-habisnya